Sebagai seorang selebritis, sudah selayaknya mendapatkan fasilitas yang istimewa ketika dirinya sedang menjalani pekerjaannya untuk menghibur penggemarnya. Namun bagaimana jika dirinya dituntut untuk beradaptasi di lingkungan di mana mereka tidak mendapatkan fasilitas yang biasa mereka terima? Ya, demi sebuah profesi, beberapa artis berikut harus rela menjalani hari-hari tanpa ditemani beberapa fasilitas yang umum didapati mereka sehari-hari. Tak hanya pemain film saja yang berkesempatan merasakan sensasi tinggal di pedalaman, artis sekelas Sophia Latjuba pun kerap merasakan minimnya fasilitas memadai saat dirinya harus bertugas menjadi penjaga garda konservasi orang utan di hutan Indonesia. Paling tidak, inilah yang tergambar dari beberapa postingan foto milik mantan Ariel Noah ini. Mulai dari mengulek sambal, naik kapal klotok, hingga harus mandi di dalam WC umum. Meski harus tinggal di lokasi yang kurang memadai, ibu dari Eva Celia ini justru sangat menikmati pengalamannya tersebut. Sebagai pelakon seni, lumrah rasanya para aktris harus berpergian ke tempat-tempat yang tak terduga. Guna melengkapi kebutuhan tayangan atau film, beberapa tokoh pemerannya pun harus rela mengikuti kru lainnya meski standar fasilitas yang ada terbilang tak layak. Paling tidak ini pula yang sempat dirasakan oleh aktris cantik Laudya Chintya Bella. Berperan dalam film yang mengangkat satu suku di tanah air, menyisakan satu pengalaman berharga bagi seorang Bella. Ya, pengalaman menarik tersebut ia bagikan ketika sedang menjalani syuting film terbarunya yang menceritakan kisah salah satu suku terkenal di Indonesia, yaitu suku Baduy. Tak hanya itu, yang paling parah dan mungkin kejadian yang tak akan dilupakan, saat istri Engku Emran ini harus rela bangun tidur tengah malam hanya untuk mengantri mandi. Satu pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh seorang Bella. Meski begitu, Bella merasa sangat menikmati aktivitasnya kala itu, yang berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Liuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baginya, apa yang dialaminya di desa tersebut adalah sebuah bagian konsekuensi yang harus diterimanya sebagai pekerja seni. Jika Laudya Chintya Bella harus rela mengantri sejak subuh guna menggunakan fasilitas kamar mandi yang sederhana, aktris cantik Prisya Nasution juga punya pengalaman yang tak kalah menarik ya. Menjalani syuting di daerah pedalaman Jambi selama beberapa minggu, Prisya harus rela mengotori tangannya saat harus menggali tanah hanya untuk melakukan BAB. Bukannya sedih dan kecewa atas apa yang dialaminya, wanita 34 tahun ini justru bangga atas apa yang telah dialaminya. Baginya, hal itu adalah bentuk kecintaannya terhadap dunia film Indonesia. Untuk total memerankan sebuah peran, meski harus rela mengorbankan segala kenikmatan yang biasa ia rasakan sebelumnya. Tak hanya harus siap mengikuti pengambilan gambar di lokasi dalam negeri, tiap sineas rupanya juga harus siap syuting di negeri orang. Jangan bayangkan jika saat para aktris dan aktor ini syuting di negeri orang dengan kenyamanan yang luar biasa. Beberapa peran atau film juga kerap mengambil lokasi tak lazim yang ada di belahan bumi lain. Hal ini sempat dirasakan aktor Nino Fernandez. Bukan memiliki pengalaman luar biasa saat syuting di tanah air, Nino justru menjalani syutingnya di pedalaman Bordeaux, Prancis, di mana lokasi tersebut sangat minim sekali atas apa yang namanya sinyal telekomunikasi. Namun hal tersebut tak membuat dirinya kapok dan enggan menerima tawaran film sejenisnya. Akan tetapi, ia justru merasa senang hingga bisa fokus menjalani perannya dalam film tersebut. Ditambah lagi bisa menikmati kebisingan perkotaan dengan menikmati udara bersih dan suasana yang tenang di lokasi tersebut. Berkesempatan tinggal dengan suku pedalaman di Indonesia punya caranya sendiri. Jarangnya bersinggungan dengan dunia luar membuat beberapa suku di Indonesia cenderung protektif atas sukunya sendiri. Mengenai hal itu, Nadine Chandrawinata punya caranya sendiri dalam menarik hati para penduduk suku pedalaman di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan Nadine kali ini cukup menarik. Istri dari Dimas Anggara ini menggunakan wafer guna menarik perhatian anak-anak suku pedalaman di Sumba. Berkat wafer, wanita 34 tahun ini berhasil berkomunikasi dengan warga suku Sumba tanpa batas sedikitpun. Wajar memang jika Anda berawal dari kalangan berada, berharap akan dijamu oleh siapapun,
saat Anda berkunjung ke suatu tempat. Hal itu pun diakui Rio Dewanto pernah dialaminya. Namun bukannya sebuah jamuan manis seperti biasanya, suami dari Atika Hasiholan ini justru mendapat perlakuan layaknya tentara sungguhan saat menjalani syuting film di Lebanon. Ya, kala itu Rio diberlakukan layaknya prajurit sungguhan, tidur di sebuah barak bersama tentara lain dan mengikuti jadwal keseharian para tentara. Itulah tadi pengalaman sederet artis saat menjalani profesinya sebagai pekerja seni. Lewat tayangan tadi, paling tidak cukup memberikan informasi perihal beberapa resiko yang tak mengenakan jika menjadi seorang artis.